Hai, selamat datang di kanal YouTube Teh Manis. Seperti biasa, di sini kita masih akan membahas materi-materi pelajaran agama Katolik untuk tingkat SMA, SMK. Untuk materi kali ini, kita masih akan berbicara secara singkat tentang tugas-tugas gereja. Tepatnya, kita akan berbicara tentang tema kedua, yaitu gereja yang mewartakan. Tapi seperti biasa, sebelum masuk dalam pembahasan materinya, yuk kita bumper dulu. Nah, sahabat sekalian, berikut ini ada beberapa indikator pembelajaran yang akan coba kita telusuri dalam pertemuan kali ini, yaitu apa makna pewartaan, apa isi pewartaan, apa pesan pokok dari kitab suci, apa bentuk-bentuk pewartaan, dan terakhir kita akan mencari tahu apa peran magisterium gereja terkait dengan pewartaan itu sendiri. Pertama-tama, mari kita coba untuk melihat dua perikop kitab suci berikut ini. Matius 28 ayat 19-20 dan lebih jelasnya lagi dalam Markus 16 ayat 15-16. Ada beberapa poin penting dari kedua firman ini. Pertama, bahwa kita sebagai gereja memiliki tugas untuk mewartakan kabar keselamatan. Dan yang kedua, bahwa tugas pewartaan itu tidak cukup hanya dengan berkata-kata, tetapi juga harus melalui tindakan. Dan yang ketiga, bahwa tugas pewartaan itu datang dari Tuhan sendiri, bukan semata-mata atas inisiatif kita manusia. Secara de facto, kabar keselamatan Allah itu telah diwartakan oleh gereja dengan setia dari dulu hingga sekarang ke berbagai tempat melalui berbagai cara, sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing umat beriman. Salah satu pewarta yang perannya sangat besar dalam tugas pewartaan ini adalah uskup. Mereka bertugas membuat iman itu berbuah dan dengan waspada menanggulangi kesesatan-kesesatan yang mengancam umat Allah. Sementara kita sebagai kaum beriman wajib menyambut dengan baik ajaran para uskup tersebut yang disampaikan atas nama Kristus dan mematuhinya dengan ketaatan hati yang suci. Sahabat sekalian, tugas pewartaan ini pada dasarnya adalah tugas hierarki, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling bawah, yaitu diakon. Namun, kita sebagai awam juga dapat mengambil bagian atau berpartisipasi dalam tugas ini. Pewartaan kita sebagai awam lebih dalam bentuk kesaksian hidup, karena memang itulah ciri khas dan keistimewaan kita. Artinya, berdasarkan panggilan hidup kita masing-masing, kita wajib mencari kerajaan Allah dengan menguasai hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Kita awam wajib memancarkan iman, harap, dan cinta kasih, terutama dengan kesaksian hidup, serta menampakkan Kristus kepada semua orang. Sahabat sekalian, ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja. Yang pertama, sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Yang kedua, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Dan yang ketiga, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Ketiga bentuk pewartaan tersebut saling berhubungan. Artinya, pewartaan aktual gereja masa kini mendapatkan dasarnya dari pewartaan para rasul dan pewartaan kitab suci yang diwariskan kepada kita. Tugas pewartaan kita adalah mengaktualisasikan sabda Tuhan yang disampaikan dalam Kristus sebagaimana diwartakan oleh para rasul dalam hidup sehari-hari. Nah, sahabat sekalian,
Usaha mengaktualisasi sabda Tuhan itu mengandaikan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah tuntutan untuk mendalami dan menghayati sabda Tuhan sebelum memberi pewartaan, dan tuntutan untuk mengenal umat atau masyarakat sesuai konteks hidup mereka sendiri. Mengenal latar belakang dari orang-orang yang kepadanya sabda Allah akan disampaikan itu tentu sangat penting agar kabar keselamatan itu tidak membuat mereka tercerabut atau keluar dari budaya dan kebiasaan baik mereka. Dengan kata lain, pewartaan kita itu harus inkulturatif. Sahabat sekalian, usaha pewartaan sabda Allah itu bisa kita lakukan secara verbal atau melalui kata-kata, dan secara aksi nyata atau melalui tindakan. Pewartaan verbal pada dasarnya memang merupakan tugas hierarki, tetapi kita awam pun diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam tugas pewartaan ini, misalnya sebagai katekis, guru agama, fasilitator pendalaman kitab suci, dan sebagainya. Nah, sahabat sekalian, untuk situasi kita saat ini, bentuk-bentuk pewartaan yang cocok adalah memberi khotbah atau homili. Khotbah adalah pewartaan tematis, sedangkan homili adalah pewartaan yang berdasarkan suatu perikop tertentu dari kitab suci. Tetapi keduanya merupakan pewartaan dari mimbar yang harus bisa menciptakan komunikasi dua arah secara batiniah. Selain itu juga melalui pelajaran agama di sekolah. Ini adalah proses pergumulan hidup nyata para siswa dalam terang iman untuk menemukan makan hidup mereka. Cara lain adalah melalui katekesi umat. Di sini umat harus diaktifkan dalam berkomunikasi untuk menafsirkan hidup nyata dalam terang Injil, yang diharapkan keberlanjutannya dengan aksi nyata sehingga dapat membawa perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah melalui pendalaman kitab suci yang bisa dilakukan oleh semua umat pada setiap waktu sesuai penanggalan liturgi gereja. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga sahabat sekalian bisa menarik manfaat dari materi ini. Jangan lupa terus dukung kanal ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share video ini agar sahabat sekalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya.